warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan kewajiban kita, kerutinan kita setiap malam Rebo menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya hormati di sini sahibul majlis Al-Ustaz Abdul Aziz, begitu juga para orang tua, para sesepuh, dan begitu pula para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutin pelajaran kita di dalam kitab Safinatun Najah, kitab yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini kitab, kita selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin telah habis pembahasan kita daripada bab tayamum. Tentang tayamum semuanya alhamdulillah sudah kita bahas, dari sebab-sebab tayamum, setelah itu rukun-rukun tayamum, setelah itu syarat daripada tayamum, setelah itu yang membatalkan tayamum. Semuanya kita sudah bahas. Nah, sekarang lanjut ke pelajaran setelahnya. Ya. Tolong yang hadir pasang telinga, pasang kuping. Ya. Dengerin, catat. Perhatikan, karena ini sangat penting nih untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang masuk pelajaran kita ila anggal alladzi yadhuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubiqa wa masara hayawanan. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu adalah yang bisa mensucikan daripada najis-najis hanyalah 3 perkara. Yang bisa membersihkan najis, ya, maknanya najis tersebut bisa berubah menjadi suci. Ya, najis tersebut bisa berubah menjadi suci. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah al-khamru idza takhallalat. Khamr. Di sini khamar minuman keras. Tapi yang dimaksud khamar di sini minuman keras
yang terbuat daripada perasan anggur. Yang terbuat dari perasan anggur. Kalau khamar-khamar yang sudah terbuat bebotol-botol di zaman sekarang nih, minuman keras yang sudah berbentuk botol, minuman kaleng, ya, atau campuran-campuran, minuman keras tersebut tidak bisa berubah menjadi suci. Kenapa? Karena sudah tercampur sesuatu, baik bahan kimia ataupun bahan-bahan yang lain. Jadi kalau khamar yang sudah terbuat sekarang, birkah itu, ya, ada lagi modelnya apa? Mansion, ada lagi topi mencong, ya, topi miring, ya, macam-macam itu. Itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah tercampur sesuatu. Nah, khamra di sini yang dimaksud adalah perasan anggur. Ya, orang dulu tuh kalau bikin khamar dari perasan anggur yang diendap, ya, perasan anggur yang diendap ditutup beberapa hari. Setelah itu perasan anggur tersebut akan berubah menjadi khamar, akan berubah menjadi arak. Kalau orang dulu bilang arak, ya, arak anggur. Nah, itu ketika berubah, maka yang tadinya perasan anggur suci berubah menjadi najis karena dia menjadi khamar, bisa memabukkan. Tuh. Nah, khamar di sini ketika didiamkan, ya, jadi kan dari perasan anggur didiamin terus berubah jadi khamar, ya. Nah, didiamin lagi nih, nanti bisa berubah lagi nih jadi cuka. Ya, cuka hukumnya apa? Suci, kagak najis dia. Kalau cuka hukumnya suci, nggak najis dia. Nah, ketika khamar tersebut berubah lagi menjadi cuka, yang tadinya najis maka berubah menjadi suci. Jelas sampai di sini? Nah, jadi di sini yang dikatakan al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamar, minuman keras, ya, atau arak dari perasan anggur tersebut bisa berubah menjadi suci idza takhallalat bi nafsiha, ketika dia berubah dengan sendirinya. Ketika berubah dengan sendirinya, maka yang tadinya jadi arak berubah menjadi cuka, karena cuka hukumnya suci. Jelas sampai di sini? Paham insyaallah ya? Nah, itu dia. Nah, di sini kan dikatakan idza takhallalat bi nafsiha. Ketika berubah dengan sendirinya, nggak boleh dicampur apapun, ya, nggak boleh dicampur apapun. Makanya tadi saya bilang kalau minuman keras yang zaman sekarang yang udah berbotol-botol itu sudah dicampur sesuatu. Makanya ketika mau didiamin terus berubah, nggak bakal jadi suci, tetap dia najis. Kenapa? Karena sudah bercampur sesuatu. Jelas insyaallah ya, paham ya? Nah, bercampur di sini ada dua, ada yang dicampur dengan najis, ada yang dicampur dengan suci, ya, dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Kalau seandainya ini ada perasan anggur, diendapkan, didiamin, berubah akhirnya menjadi khamar, najis ya, berubah jadi najis. Ketika khamar tersebut, ya, dicampur sesuatu yang najis, ya, misalnya dicampur sama minuman keras yang lain gitu, atau dicampur sama sesuatu yang lain, maka hukumnya jadi najis. Meskipun nanti dia berubah, nggak bisa, dia nggak bisa jadi suci. Kenapa? Karena sudah bercampur sesuatu yang najis. Jelas insyaallah ya. Kalau bercampur sesuatu yang suci ada syaratnya, ada catatannya. Ini siwak hukumnya apa? Suci apa najis? Suci. Misal nih ada arak nih, dicelupin sama siwak, misal, ya. Kalau seandainya siwak ini didiamin terus sampai ini arak berubah menjadi cuka, ya,
Hukumnya gimana? Nggak bisa jadi suci dia. Nggak bisa jadi suci. Kenapa? Karena sudah kecampur sesuatu meskipun suci. Meskipun suci. Makanya kan di situ dikatakan idza takhallalat binafsiha, ketika berubah dengan sendirinya. Nggak boleh kecampur segala sesuatu. Tapi semisal ini khamar ya, najis ya, dicampurin sama siwak, sebelum berubah menjadi cuka, diangkat nih siwak. Sebelum berubah diangkat nih siwaknya nih, habis itu tutup lagi. Setelah itu berubah menjadi cuka, baru bisa jadi suci. Kenapa? Karena kemungkinan kalau ini dicemplungin terus berubah, mungkin saja berubahnya tersebut gara-gara siwak. Alasannya itu. Jelas insyaallah ya. Tapi kalau sebelum berubah diangkat ya, habis itu didiamin lagi, berubah menjadi cuka, maka ini jadi suci. Kenapa? Karena nggak ada alasan. Ketika siwak itu ditaruh, kan sebelum berubah siwaknya sudah diangkat, makanya berubahnya dengan sendirinya. Jelas sampai di sini? Paham insyaallah ya? Bib, emang kita bisa ngamalin, nggak tahu nanti suatu kelak apakah seperti zaman dahulu lagi ya. Jadi kita tahu ilmunya sudah. Tuh ya, makanya belajar ya agar kita tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Ntar gimana hukumnya? Ya, ketika kita lagi punya pakaian, kena khamar, kena minuman keras, kena arak, maka najis pakaian kita, nggak boleh dipakai buat sholat. Tuh, itu kan harus tahu. Ya, macam-macam najis pun kita harus mengetahuinya. Agar kenapa? Agar ibadah kita sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang ibadah tidak mengaji, jangan diharapkan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia ibadah tanpa ilmu, nggak bakal bisa. Orang ibadah tanpa ilmu nggak bakal bisa. Tapi kalau orang ibadah didasari dengan nuntut ilmu, dengan belajar, maka ibadahnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya didasarkan dengan ilmu. Jelas insyaallah ya? Paham ya? Itu yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang kedua, al-maitatu idza dubigha wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai ketika sudah didabek. Dabek samak, tahu samak, disamak ya. Didabek itu disamak ya. Nih saya jelasin nih. Misal nih ada kulit ular. Ada kulit ular. Kulit ular ya, saya mau nanya, ketika ular mati terus kulitnya dikeset, itu kan suka buat jadi dompet ya. Suka buat jadi dompet ya, dompet kulit ular ya. Atau kulit buaya. Kan lagunya tuh, ada lagunya apa? Iwan Fals. Tas hitam dari kulit buaya. Kan ada tuh ya. Nah, itu kulit buaya apa hukumnya tuh? Najis. Kulit buaya hukumnya najis. Kenapa? Karena dasar hewannya najis. Kulit macan. Ya, ketika hewan mati dalam keadaan bangkai, maka kulitnya pun ikut jadi bangkai. Kecuali hewan yang disembelih. Kecuali hewan yang disembelih, kambing. Kambing kan disembelih tuh ya, pakai syariat. Kulitnya gimana tuh? Suci. Kenapa? Karena dia disembelihnya lewat syariat. Tapi kalau ada kambing mati ketabrak mobil, nggak disembelih, kan jadi bangkai itu kambing. Apa hukum kulitnya? Najis juga. Tuh, jadi lihat hukum bangkainya. Apabila bangkainya najis, maka hukum kulitnya pun najis. Tuh, jelas insyaallah ya. Jadi kalau ada kulit macan ya, kulit buaya, kulit ular ya, atau apalagi tuh semacam-macamnya, ada taring macan ya, atau apa namanya, gading gajah ya, itu kan nggak ada yang disembelih tuh. Hewan-hewan yang tidak ada disembelih, apabila dia mati maka bangkai. Semua muanya jadi bangkai, semua muanya najis.
Makanya kadang-kadang saya suka heran, ada orang bangga pakai gelang ya, ditaruhin taring macan atau gading gajah ya. Sholat dia sholat, sombong. Ini alhamdulillah nih saya punya nih, dapat taring macan nih. Wah, dengan pedenya. Dia nggak tahu tuh, dia sholat bawa najis. Ya, sholat bawa najis. Sah nggak sholatnya kalau bawa najis? Enggak sah. Makanya nggak boleh tuh taring macan, jangan bergaya-gaya. Ya, gading gajah ya, atau apalah model-modelnya. Apabila bangkai tersebut menjadi bangkai, maka semua muahnya najis. Bisa satu doang, wal jildul maitah, kulitnya doang yang bisa digunakan. Tapi ada caranya, idza dubigo, apabila disamak. Nih sekarang nih yang tadi saya bilang, ada ular mati dipotong, kulitnya pengen dipakai buat dompet. Ya, kulitnya pengen dipakai buat dompet, atau macan ya, kulitnya pengen dibikin tas, bisa, tapi dengan catatan idza dubigo, apabila sudah disamak. Apa itu disamak? Kulit tersebut ya, ketika sudah jadi ya selembar begini nih, ini harus dibersihkan, harus semua muanya keangkat. Kalau ular kan biasanya ada sisiknya ya, itu sisiknya harus keangkat. Kalau buaya harus keangkat. Kalau macan ada bulunya, itu bulunya harus keangkat. Semuanya harus diangkat, dibersihin semua, digosok. Nah, bisa pakai alat kimia, atau bisa kalau orang zaman dulu tuh menggunakan tai merpati, ya, kotoran merpati itu. Ya, kotoran merpati itu bisa dipakai buat dabek meskipun dia dari najis. Kan kotoran merpati najis gak? Najis, tapi bisa buat merontokkan apa namanya? Seperti bulu-bulu, pori-pori, lapisan kulit pertama itu harus keangkat semua tuh. Tuh ketika digosok ya, atau pakai, kalau zaman sekarang boleh pakai soda api tuh. Soda api kan bisa buat ngangkat juga tuh ya. Pakai soda api itu bisa digosok, dibersihin sampai semuanya keangkat. Ketika semuanya keangkat ya, maka ini kulit yang tadinya najis bisa menjadi suci. Apabila masih ada bulunya, apabila masih ada lapisan kulit yang pertama, ini belum bisa jadi suci. Kenapa? Karena ini masih najis, belum keangkat semua muahnya. Jelas insya Allah ya? Paham insya Allah ya? Nah inilah yang dianjurkan ya, disarankan kalau seandainya ingin memakai sesuatu dari kulit macan, atau dari kulit buaya, atau dari kulit ular ya, maka harus ada tata caranya. Yang tidak boleh hanya dua, kulit anjing dan kulit babi. Gak bisa tuh. Kenapa? Karena sudah dari dasarnya dia adalah najis mughalladhah namanya. Najis yang berat, najis yang mensucikannya itu susah, berat. Nah, ketika kulit anjing ataupun kulit babi, maka dia tidak bisa disucikan dengan cara didabek atau disamak. Tuh, jelas insyaallah ya? Paham ya? Nah, itu dia. Yang ketiga sekarang, yaitu adalah wa masara hayawanan, dan apa-apa yang telah menjadi hewan ya. Apa maknanya dan apa-apa yang telah menjadi hewan? Nih, misal nih, pernah lihat gak bangkai tikus? Atau bangkai segala sesuatu bangkai yang sudah diblatungin? Ya, itu kan belatung datangnya dari mana? Dari bangkai. Belatung itu datangnya dari bangkai. Ketika dia apa namanya rusak ya, dagingnya rusak, maka timbullah belatung tuh dari bangkai. Belatung tersebut dari bangkai. Ketika dia jadi hewan, itu belatung yang tadinya jadi dari bangkai jadi hewan. Apa hukumnya? Belatungnya suci hukumnya. Belatungnya hukumnya suci. Dia bukan najis karena dia memang terbuat dari bangkai. Tapi ketika dia berubah menjadi hewan, maka hewan tersebut hukumnya suci. Jelas sampai di sini? Paham insyaallah ya? Nah, itu dia.
3 perkara yang tadinya najis bisa menjadi suci. Ingat ya, paham ya? Yang pertama, minuman keras ketika berubah dengan sendirinya. Yang kedua yaitu kulit bangkai yang telah disamak. Yang ketiga, apa-apa yang telah menjadi hewan. Jelas insyaallah ya? Paham ya? Belatung nggak najis. Apapun, belatung apapun tidak najis dia. Meskipun dia datangnya dari bangkai tersebut. Belatung yang dari dari anjing. Anjing mati dibelatungin tetap karena dia jadi hewan. Ya, kalau yang tadi kulit, kenapa saya bilang nggak bisa kulit anjing didabek? Karena memang sudah dasarnya najis mughalladhah. Mongkaknya nggak bisa. Tapi kalau belatung yang dari bangkai anjing, apa hukumnya? Belatungnya tetap suci. Kenapa? Karena dia sudah menjadi hewan, bukan jadi anjing dia. Nggak ada dibilang anak anjing atau anak belatung anjing, nggak ada. Ya, tetap dibilang belatung. Nah, belatungnya ketika mati bangkai. Belatungnya ketika mati apa hukumnya? Bangkai. Najis. Belatung nih, kan nggak ada dia nih. Terus dari bangkai nih hidup dia nih. Nah, nih hidup nih suci dia nih. Ketika lagi hidup dia suci. Nanti dia mati, bangkai lagi dia. Tuh, jelas insyaallah ya. Paham ya? Jadi ketika dia jadi dari bangkai hidup suci dia. Ketika mati dia jadi bangkai lagi. Suci. Enggak jadi haram kemakan. Yang penting masih hidup ya. Yang penting masih hidup ya. Atau dipetek, kadang-kadang suka ada tuh ya, dipetek ya, suka ada belatung. Kalau nggak sengaja ketelan, suci nggak? Suci. Tuh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh. Hah? Oh. Iya boleh, nggak apa-apa. Oh. Ya. Hewan yang ketika mati nggak jadi bangkai ya, hewan ikan hanya sama belalang. Tuh, ada 3 manusia ya. Manusia, ikan, belalang. Ketika dia jadi bangkai, maka dia suci tetap. Tuh, ikan tuh kita ngeliat ikan mati sudah nih ya. Langsung digoreng boleh? Boleh karena dia suci. Ya, terus belalang ya, jadi mati dia, boleh dimakan, boleh. Tapi kalau makan kecoa, wah, ada makan kecoa gak? Ada tuh di film dulu orang barat ya, kalau suka nih tantangan makan kecoa, masih syar. Ya, najis ya, selain itu najis, hanya 3 doang. Manusia, habis itu ikan, habis itu belalang. Ya. Kalau belatung goreng emang ada? Nggak ada kan? Ada. Jangkrik goreng ada? Jangkrik masuk belalang bukan tuh? Bukan kali ya, dia mah serangga, nggak boleh. Belalang pokoknya, ya belalang goreng ada, boleh kena dia karena matinya pun suci dia, ya. Ilok belalang disembelih, nggak ada, ya belalang mati digoreng nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh. Ikan masuk belut, pokoknya ikan, ya. Ikan termaksud belut ya, apapun bentuknya tuh ya. Anjing laut ya, anjing bukan tuh? Hah? Anjing laut anjing bukan tuh? Wallahu a'lam. Aneh belum bisa pastiin tuh. Nggak tahu tuh anjing. Tapi dia hidup 2 alam ya kalau anjing laut. Apa nyelam? Hah? Berarti dua alam. Kalau 2 alam nggak boleh, ya haram. Kalau 2 alam hukumnya haram. Kayak kepiting tuh. Kepiting al-mu'tamad haram. Kepiting nggak boleh tuh makan kepiting. Ya, rajungan boleh. Rajungan boleh. Kalau kepiting nggak boleh. Al-mu'tamad haram hukumnya. Tapi ada yang bilang sebagian ulama boleh. Tapi kan kita yang lihat yang mu'tamad ya. Yang mu'tamad tidak boleh kepiting. Tuh, ya. Karena dia hidup 2 alam. Tuh. Jelas insyaallah ya. Paham ya? Nah, ini nih. Jadi
3 perkara yang tadinya najis bisa berubah menjadi suci. Jelas sampai di sini Kak? Paham insyaallah ya? Nah, sekarang saya mau bahas, ini kan tadi pelajaran nih. Kita membahas nih segala sesuatu nih, ini yang kelihatan. Ini semua yang kelihatan. Minuman keras kelihatan nggak? Bisa suci dia. Terus kulit bangkai kelihatan nggak? Kelihatan, bisa suci dia. Belatung yang tadi wa masara hayawanan, jadi hewan, bangkai terus jadi hewan, kelihatan nggak? Kelihatan, bisa jadi suci. Yang repot yang nggak kelihatan, bisa nggak kita mensucikannya? Apa? Hati kita. Nih, ya, hati kita nggak kelihatan, tapi bisa dirasain. Kita yang tahu hati kita, kita yang merasakan hati kita. Makanya di dalam ilmu fikih, apa itu at-thaharah? Apa itu bersuci? Thaharah itu adalah al-khulus minad an-nadzafah wal khulus minad danas, al-hissi wal ma'nawi. Bersuci itu adalah ya bersih atau khalis, ya, murni, tidak ada yang namanya kotoran. Tidak ada yang namanya kotoran, ya, baik itu yang hissi, yang berasa, atau yang maknawi, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti apa? Seperti kita wudu, ya, itu kan bersuci namanya tuh, wudu, ya. Memang yang disuruh sama syariat bersih, berwudu, mandi besar, cebok, ya, itu namanya hissi. Yang maknawi apa? Seperti al-hasud, kibir, ya, orang hasud, orang sombong, orang ria, orang jahat, ya, dengki sama orang. Nah, itu berarti hatinya kok kotor, harus dibersihkan, harus dinazofahkan. Bagaimana caranya? Yadhurul qalbu bita'ah, ya, wabil ibadah, wabil istighfar, wabil salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang cara membersihkan hati dengan apa? Dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara untuk membersihkan hati kita. Makanya kalau kita tahu hati kita kotor, bersihin dari sekarang. Bersihin dari sekarang. Kita ngaji ini untuk menjadi lebih baik. Kita belajar ini untuk menjadi lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus dengan gerakan, harus dengan perilaku. Ketika kita sudah mengetahui ilmunya, maka perilaku kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Yang tadinya kita rusak, yang tadinya kita nggak bagus, ya, maka rubahlah sikap kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah ya. Nah, jadi ayo, buat apa kita ngaji kalau kita masih suka hasut sama orang? Buat apa kita ngaji kalau kita masih sombong sama orang? Buat apa kita ngaji tapi kalau suka riak sama orang? Buat apa kita ngaji tapi kalau masih jahat sama orang? Nggak ada gunanya ngaji kita. Kenapa? Karena kita berpakaian seperti malaikat tapi hati kita masih syaitan. Ini nggak sinkron namanya, nggak sejalan, nggak akur. Nah, makanya gimana caranya? Dengan ngaji kita tahu ilmunya, kita rubah sikap kita yang kita dapat di pengajian, kita amalin di kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, kalau kita jahat sama orang, buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita maksiat, buru-buru istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita habis jahatin orang, buru-buru istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, dosa, minta maaf, ya, minta maaf, minta redhonya.
Ya, jangan sampai kita mengulangi hal tersebut. Ya, biar baik kita punya hati. Gal ba'du salihin, sebagian orang soleh mengatakan soffi galbak gabla anta'tiya rabbak. Ya, bersihkan hati kalian sebelum kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan sebelum bertemu dengan Allah hati kita kudu bersih. Jelas insyaallah ya. Paham ya? Nah, jadi jangan kita punya hati kotor ya. Jangan kita punya hati dengki, jangan punya hati sombong, jangan punya hati hasud ya. Bahaya. Ngeri ya, suatu saat kita nanti di hari akhir kita ibadah sama Allah, kita taat sama Allah, tapi kalau masih punya hati seperti itu, ngerinya nanti di hari akhir enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesuatu yang taat itu harus didasari dengan hati yang bersih. Sesuatu yang bertakwa kepada Allah harus didasari dengan hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, hati kita bagus, insya Allah nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insya Allah ya. Paham ya? Jadi ayo kita rubah sikap kita rubah akhlak kita, ikutin akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hadir maulid ya, kita ngikutin acara apapun tapi hati kita masih rusak. Jangan ya, karena kenapa? Limadza yusamma qalbu? Kenapa dinamakan hati? Li'annahu yatagallabu. Karena dia sifatnya berbolak-balik. Mungkin kita sekarang taat iya, dengar nasihat iya, cuman ketika nanti kejadian, kita bisa gak tuh mengendalikan hati kita? Ketika kejadian buat diri kita, gimana nih sikap kita untuk menghadapi hawa nafsu kita? Itu yang penting. Di sekarang mungkin iya ya, tapi nanti ketika kejadian, bisa gak tuh kita mengontrol hati kita? Jadikan orang yang ikhlas, jadikan orang yang pemaaf, jadikan orang yang selalu menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana tuh hati kita? Nerima dengan segala sesuatu apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kan saya sering bilang, biarkan orang jahat sama kita, yang penting kita jangan jahat sama orang. Biarkan orang sombong sama kita, yang penting kita jangan sombong sama orang. Biarkan orang hasut sama kita, yang penting kita jangan hasut sama orang. Itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita melenceng, kita ngaji, kita nuntut ilmu, tapi kita nggak amalin. Sayang, 1000 kali sayang. Jadi kalau ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu kita diamalkan, insya Allah ilmu tersebut akan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Jelas insya Allah. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan di rumah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al ahlil gudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi gaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiyal ulama nahdha bil khairi wa nudfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta an akrama man satar wa salatullahi taqsha al mustafa man ilal haqqi da'anan wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbi masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.